Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video Fisika Itu Mudah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang relativitas. Nah, apakah itu teori relativitas? Jadi teori relativitas ini muncul karena adanya kebutuhan suatu kerangka acuan, yaitu suatu patokan yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menganalisis hukum-hukum tentang gerak. Nah, kita mulai dari teori relativitas Newton. Jadi, Newton ini menjelaskan tentang gerak benda yang kecepatannya jauh di bawah kecepatan cahaya. Dalam hal ini, pada relativitas Newton ini, semua besaran itu akan berlaku sama, kecuali kecepatan saja yang relatif. Nah, benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuan. Yang mana kerangka acuan menurut teori relativitas Newton ini kan biasa dikenal dengan kerangka acuan inersia. Kalian masih ingat dengan hukum Newton yang pertama diistilahkan dengan apa? Hukum Newton yang pertama diistilahkan dengan hukum kelembaman. Bagaimana tentang hukum Newton pertama ini? Hukum Newton pertama atau hukum Newton ke-1 di sini mengatakan apa? Benda atau dalam keadaan diam atau gerak lurus beraturan selama tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Masih ingat dengan contoh yang pernah kita bahas? Kita ambil salah satu contoh dulu, kita membahas tentang kalau kita naik kendaraan. Jadi ketika kita diam, kemudian kendaraan mulai berjalan langsung digerakkan, bagaimana kondisi tubuh kita, maka kita akan jatuh ke belakang. Kenapa? Karena tubuh kita ini akan berusaha untuk mempertahankan posisi semula, karena posisi semula adalah diam atau di titik yang tadi di belakang kemudian didorong ke depan. Kemudian saat kita sudah berjalan, naik kendaraan sudah berjalan, tahu-tahu kendaraan kan direm. Nah, berarti kan dihentikan misalkan. Nah, bagaimana dengan badan kita? Maka badan kita akan jatuh ke depan. Kenapa? Karena badan kita ini berusaha untuk mempertahankan posisi semula. Nah, posisi semula kan dalam keadaan bergerak. Jadi intinya bahwa hukum Newton pertama ini apa? Benda cenderung untuk mempertahankan posisinya. Selanjutnya kita amati tentang transformasi Galileo, yang mana Galileo ini kan masih menganut teori relativitasnya Newton. Kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Keterangan gambar ini demikian. Jadi kalau ada sebuah kerangka acuan diam, nah kerangka acuan diam atau kerangka acuan pertama memiliki sumbu X, Y, dan Z. Kemudian ada kerangka kedua, kerangka acuan yang bergerak. Jadi di sini sumbunya X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Kerangka acuan kedua ini bergerak dengan kecepatan V misalkan, maka lintasan yang ditempuh oleh kerangka acuan kedua kan sebesar D sama dengan V kali T. Dalam hal ini kerangka acuan kedua ini dianggap bergerak lurus beraturan, sehingga rumus yang berlaku di sini adalah rumusnya GLB. Sementara kalau di dalam kerangka acuan kedua atau kerangka acuan yang bergerak tadi itu bergerak sebuah benda, nah maka benda tadi akan menempuh lintasan sejauh X aksen. Nah, X aksen di sini kan ditempuh pada kerangka acuan yang kedua. Padahal kerangka acuan yang kedua ini bergerak terhadap kerangka acuan yang pertama. Lebih jelasnya lagi saya berikan contoh begini. Misalkan seseorang itu berlari di dalam kereta, berlari sepanjang kereta. Maka orang ini akan menempuh lintasan dari tempat duduk atau awal dia mulai bergerak
sampai panjangnya kereta yang dilalui. Sementara kereta ini kan bergerak terhadap stasiun. Nah, stasiunnya diam ada di bumi. Maka kereta api ini adalah kerangka yang bergerak, yaitu kerangka kedua, sedangkan bumi ini adalah kerangka pertama, yaitu kerangka yang diam. Nah, jadi lebih jelasnya persamaannya demikian. Karena menurut teori relativitas Newton itu bahwa semua besaran akan sama saat diukur oleh pengamat yang dalam keadaan diam maupun pengamat yang dalam keadaan bergerak. Jadi besaran atau semua besaran itu tidak ada yang berubah, kecuali besaran itu adalah yang berubah adalah kecepatan karena tadi kerangka acuan kedua tadi bergerak terhadap kerangka acuan yang pertama. Kalau gerakan dari kerangka acuan yang kedua tadi adalah searah sumbu X, maka yang berubah hanya X saja. Yang Y nggak berubah, yang Z nggak berubah, dan waktunya sama. Artinya, waktu yang diamati oleh orang yang diam maupun oleh orang yang bergerak itu ya sama. Kalau 1 menit ya 1 menit, kalau 5 menit ya sama-sama 5 menit. Jadi di sini Y-nya tetap, Z-nya tetap, X-nya saja. X akan menjadi atau X aksen atau lintasan dari orang yang lari dalam kereta tadi itu. X aksen sama dengan X plus minus VT. Jadi kalau di sini pakai plus minus, jika arahnya ke kanan kita ambil min VT, kalau arahnya ke kiri adalah plus VT. Nah, ini persamaannya. Persamaan kecepatan juga tetap seperti yang pernah kalian pelajari pada materi GLB, bahwa V adalah turunan daripada posisi. Nah, jadi V aksen ya dx aksen per dt, V ya dx per dt. Jadi dalam hal ini Vx-nya V adalah Vx min V kalau arahnya ke kanan, dan V aksennya adalah V aksen X plus V kalau arahnya ke kiri. Nah, itu aja. Nah, konsep ini dikenal oleh para ilmuwan pada abad ke-17, tetapi pada akhir abad ke-19, pemikiran para ilmuwan itu berubah. Dan sejak saat itu, konsep tentang relativitas Newton tidak berlaku lagi. Dan gerak dideteksi dengan prinsip pengukuran kecepatan cahaya. Nah, dengan demikian gerak benda itu tidaklah mutlak seperti yang dikatakan oleh relativitas Newton, melainkan gerak benda itu adalah bersifat relatif. Nah, kemudian berdasarkan penemuan dari Huygens yang dikenal dengan teori Huygens yang menyatakan bahwa gelombang memerlukan medium di dalam rambatannya untuk mencapai suatu tempat. Kemudian juga ditunjang oleh penemuan Maxwell yang terkenal dengan teori Maxwell yang menyatakan bahwa cahaya tidak lain adalah gelombang elektromagnetik. Sehingga para pakar fisika pada abad ke-19 secara segera melakukan berbagai usaha untuk mempelajari sifat zat perantara rambatan gelombang elektromagnetik tersebut. Dan para pakar fisika pada saat itu mengajukan hipotesis, yaitu medium tersebut adalah ether yang ada di alam semesta ini, termasuk juga ada di ruang hampa atau yang biasa disebut dengan ether alam. Nah, bagaimana dengan ether alam ini? Nah, kemudian ada percobaan yang dilakukan oleh Michelson-Morley menggunakan interferometer, di mana percobaannya digambarkan seperti ini. Jadi Michelson-Morley ini meneliti atau ingin membuktikan apakah benar bahwa ether alam itu ada seperti yang dihipotesiskan oleh para ilmuwan tadi itu. Jadi dia meneliti dengan arah cahaya yang tegak lurus. Kalau misalkan arah ethernya adalah ke kanan misalkan, maka
Michelson-Morley ini meneliti benarkah ether alam itu ada. Kalau misalkan arahnya ke kanan, maka dia meneliti kalau cahaya itu bergerak tegak lurus terhadap ether alam dengan kalau cahaya itu bergerak searah dengan ether, ini bagaimana, kan gitu. Ini yang diteliti oleh Michelson-Morley. Ternyata hasil dari penelitian Michelson-Morley tadi itu membuktikan bahwa kecepatan cahaya saat dia itu dianggap searah dengan arah aliran ether tadi itu dengan tegak lurus dengan ether itu sama hasil penelitiannya, kecepatannya sama. Mestinya kalau memang ether alam itu ada, maka gerakan yang segaris atau searah dengan arah aliran ether itu lebih besar dibandingkan dengan yang tegak lurus. Kalian bisa membandingkan dengan begini. Kalau ada perahu yang menyeberang sungai, nah, kalau perahu itu menyeberang sungai arahnya tegak lurus dengan perahu yang arahnya searah dengan aliran air, bukankah yang searah dengan aliran air tadi itu kecepatannya ditambah dengan arus air? Nah, demikian pula dengan ini, ether ini. Menurut teori, kalau memang ether alam itu ada, maka cahaya yang arahnya sealiran dengan arah ether itu harusnya lebih cepat, kan begitu. Tetapi ternyata apa? Hasil penelitian Michelson-Morley tidak didapatkan seperti itu. Dia mendapatkan bahwa kecepatannya itu baik itu tegak lurus maupun searah dengan ether itu sama, sehingga hipotesis para ilmuwan tadi itu sudah terbantahkan dengan hasil percobaannya Michelson-Morley. Jadi hasil percobaan Michelson-Morley ini mengatakan bahwa hipotesis tentang ether itu tidak benar. Ether itu tidak ada. Yang kedua, disimpulkan bahwa kecepatan cahaya adalah sama untuk ke segala arah, tidak tergantung pada kerangka acuan inersial. Jadi di sini yang akan menguatkan bahwa teori relativitas Newton itu tidak berlaku. Nah, berikutnya muncullah teorinya si Einstein. Nah, ini Einstein. Kita lihat dulu ini gambarnya Einstein. Saya tampilkan gambarnya Einstein mulai dari masih muda, kemudian sampai tua. Tuanya apa cirinya? Ini ya, rambutnya sudah putih gitu ya. Jadi Einstein ini seorang tokoh yang menurut cerita itu sejak usia 16 tahun dia sudah menjadi seorang ilmuwan. Nah, gitu. Jadi gini, ini postulat yang terkenal yaitu ada dua postulatnya Einstein. Nah, di postulat Einstein kalian perhatikan, kita baca saja sudah. Hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau kerangka acuan inersial. Postulat yang kedua bahwa cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan yang konstan dan bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan kelajuan cahaya tidak tergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Jadi dua postulat Einstein inilah yang akan berlaku sampai sekarang. Karena apa? Karena kelajuan cahaya dalam vakum merupakan besaran yang mutlak. Artinya tidak ada kelajuan lain yang lebih besar daripada kecepatan cahaya. Jadi sampai saat ini kecepatan suatu zat atau sesuatu yang paling cepat itu adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi diukur dalam semua kerangka acuan bergerak, kelajuan cahaya dalam vakum itu adalah sama. Jadi dari mana saja diukur, baik diamati oleh orang yang diam maupun diamati oleh orang yang bergerak, maka kelajuan cahaya itu adalah mutlak sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini yang kita gunakan sampai saat ini.
Kesimpulan teori relativitas Einstein inilah yang selanjutnya diistilahkan dengan teori relativitas khusus. Nah, adapun dampak lain dari teori relativitas khusus tersebut diantaranya adalah fenomena perbedaan dari pengamatan besaran oleh pengamat yang dalam keadaan diam dan juga dalam keadaan bergerak. Artinya, orang yang mengamati besaran-besaran yang terdampak, yaitu besaran waktu, panjang, massa, energi, dan momentum ini akan kelihatan berbeda ketika diamati oleh pengamat yang dalam keadaan diam dan dibandingkan dengan pengamat yang dalam keadaan bergerak. Jadi begini, kita ambil satu besaran adalah waktu. Waktu diam itu diamati oleh orang yang dalam keadaan diam dengan orang yang dalam keadaan bergerak itu berbeda. Nah, perbedaan itu seperti apa? Perbedaan ini ternyata dipengaruhi oleh ini tergantung pada pengaruh dari tetapan transformasi Lorentz. Dan rumusnya bisa kalian amati dulu yang ini. Kalian cermati dulu perbedaan rumusnya. Jadi kalau di sini delta T atau perubahan waktu, maka di sini dikalikan dengan gamma. Gamma dalam hal ini adalah tetapan Lorentz yang nilainya adalah akar 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalian amati, waktu di sini dikalikan gamma, panjang dibagi dengan gamma, massa dikalikan dengan gamma, energi dan momentum mengikuti relativistiknya massa, sehingga sama-sama dikalikan dengan gamma. Jadi kalau kalian amati untuk mudah menghafalkan rumusnya, itu kalian perhatikan semuanya dikalikan dengan gamma kecuali L. Nah, panjang. Besaran panjang ini dibagi dengan gamma. Jadi artinya demikian, untuk waktu yang diamati oleh pengamat yang diam, itu akan terasa lebih pendek dibandingkan dengan pengamat yang dalam keadaan bergerak. Jadi lebih jelasnya itu kalau kita menggunakan contoh ya. Jadi misalkan seseorang itu umurnya 5 tahun. Nah, oleh orang yang dalam keadaan diam, orang yang ada di bumi, maka ya umurnya 5 tahun. Tetapi kalau seseorang tadi itu bergerak misalkan pergi ke ruang angkasa misalkan dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya gitu, maka orang yang dalam keadaan bergerak tadi akan merasakan waktu itu lebih lama. Lebih lama dibandingkan oleh pengamat yang dalam keadaan diam. Nah, ini makanya di sini faktornya adalah kali. Kalau di sini panjang, nah berarti kebalikannya. Kalau begitu, panjang diam akan lebih panjang apabila diamati oleh orang yang dalam keadaan diam dibandingkan diamati oleh orang yang dalam keadaan bergerak. Nah, massa mengikuti waktu, berarti waktu diamnya itu adalah lebih kecil dibandingkan dengan waktu bergerak. Massa diamnya lebih kecil dibandingkan dengan massa bergerak. Demikian pula energi dan momentum, karena di sini hubungannya adalah perkalian. Nah, lebih jelasnya lagi kita lihat contoh soal atau penerapan daripada teori ini ke dalam contoh soal di video yang berbeda. Untuk materinya kita di video kali ini kita cukupkan di sini dulu. Ingat, fisika itu mudah. Oke ya? Selesai. Kalau kalian kurang paham ya kalian ulangi lagi videonya. Biasanya kalau mendengarkan atau mengamati video satu kali itu kayaknya ya kurang paham gitu ya, diulang lagi sampai kalian mengerti atau paham, ditambah lagi dengan membaca buku materinya itu dibaca, UKBM-nya di-download terus dibaca, latihan soalnya juga dikerjakan. Oke ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.